Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimul ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ya adim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, yang kami hormati Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan Kepala UPT, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang turut hadir baik secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi Zoom. Puji syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita segenap keluarga besar Universitas Pancasakti Tegal dapat bersama-sama merayakan Disnatalis yang ke-41 sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima bersama. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap tamu undangan, peserta tasyakuran baik secara langsung maupun secara virtual, mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, melanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Manarul Hidayat. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Muntoha Nasuha MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal. Yang terhormat Bapak Rektor dan segenap jajarannya dan tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat limpahan tugas yang seharusnya mengisi Bapak Dr. Haji Basuki Yatno, karena beliau sekarang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Maka tadi malam jam 9 Mas Bahtiar telepon saya, Pak mohon tolong untuk menggantikan tausiah pada acara Dies Natalis ke-41 di Universitas Pancasakti Tegal. Tanpa menanyakan judulnya harus apa, waktunya berapa, saya hanya insya Allah begitu saja jawabannya. Mudah-mudahan kepada saudara kita Dr. Andes Haji Basuki Yatno segera disehatkan dan dipulihkan kembali sehingga bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan hadiah dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada acara tasyakuran ini, kalau saya mengambil jalan pintas dengan ungkapan yang ada di dalam Al-Quran, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, acara syukuran sudah selesai. Tapi saya mencoba menulis secara singkat dengan judul Merajut Ukhuwah Membangun Peradaban. Ini sekilas rada mendekati judul penguatan karakter dan identitas. Nah, mengapa saya memilih merajut ukhuwah atau merajut persatuan dan membangun peradaban? Ini barangkali yang perlu dilakukan oleh Universitas Pancasakti Tegal
yang telah berusia 41 tahun. Tadi pembicara Dr. Dewi Aryani menggarisbawahi barangkali pada kesempatan yang baik ini akan ada semacam revitalisasi, akan ada semacam renovasi yang berkaitan dengan ide gagasan-gagasan. Setidak-tidaknya yang diharapkan dengan nama Universitas Pancasakti Tegal ada identitas perilaku Pancasakti yang seperti apakah ke depan yang harus kita bangun, baik untuk jajaran pengurus, untuk jajaran dosen karyawan, dan juga untuk mahasiswanya kita ke depan. Sehingga barangkali perilaku 40 tahun yang akan datang, generasi kedua kalau dihitung 40 tahunan, Universitas Pancasakti Tegal sudah lebih jelas memiliki identitas, gaya, dan jati diri yang mungkin bisa senyawa dengan way of life Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk itu barangkali tugas panitia Disnatalis nantinya menghimpun apa yang saya sampaikan, apa yang Dewi Aryani sampaikan, dan apa yang menjadi tujuan pokok daripada Universitas Pancasakti Tegal. Untuk bisa merajut ukhuwah dan membangun peradaban ini, barangkali perlu saya mempertegas kembali apa yang sesungguhnya disebut dengan peradaban itu. Walaupun secara literatur Bapak Ibu mungkin sudah menguasai, tapi sekedar mengingatkan kembali bahwa peradaban ini merupakan suatu sistem sosial yang melahirkan peradaban. Kalau bahasa Arabnya al-hadoroh, lawannya al-badawah. Kalau al-hadoroh melahirkan sebuah sistem hasil produk yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh orang-orang atau oleh masyarakat, tapi kalau al-badawah itu ada kegiatan tetapi tidak melahirkan peradaban. Untuk itu yang kita inginkan, keberadaan Universitas Pancasakti Tegal ini, kehadirannya di masyarakat Tegal dan sekitarnya menghasilkan sesuatu peradaban yang membantu kepentingan sosial manusia untuk menjadi lebih gampang lagi dalam berbagai aktivitasnya, apakah di dalam bidang perpolitikan, di dalam perekonomian, di dalam bidang sosial, maupun di dalam bidang keagamaan dan lain-lainnya. Untuk itu mari kita renungkan bersama, al-hadoroh atau peradaban perlu kita bangun menjadi sebuah sistem yang menghasilkan suatu produk yang membantu kepentingan manusia. Peradaban ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik positif maupun negatif. Contoh ini, sound ini adalah hasil sebuah peradaban. Dari mana? Mungkin dari Samsung, mungkin dari Jepang, dari mana yang bermanfaat sampai kepada bangsa Indonesia. Nih. Tetapi juga ada perilaku yang tidak bisa menghasilkan peradaban. Apa itu? Barangkali perilaku-perilaku yang sifatnya destruktif, yang mungkin di sana sini hanya dibarengi dengan semangat-semangat yang kurang baik. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Nabi yang keempat, termasuk menantu Nabi, ya. Beliau berkata, lidah orang berakal di belakang hatinya, dan hatinya orang bodoh di belakang lidahnya. Ini barangkali yang akan mengantarkan peradaban yang tidak menghasilkan sesuatu yang membantu untuk kepentingan manusia. Sekali lagi, lidah orang berakal di belakang hatinya, dan hati orang bodoh di belakang lidahnya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat luas sekarang ini, begitu mudah orang menyampaikan berita bohong, menghasut, menfitnah, menghujat, ya, dan menebar kebencian, menyebarkan caci maki, ya, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial. Ini kalau yang tidak menghasilkan peradaban. Tentunya perguruan tinggi kita ini tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, di dalam al-hadoroh, di dalam peradaban itu harus menghasilkan sesuatu yang menolong orang lain. Ada 4 macam yang harus diperhatikan di dalam membangun peradaban ini.
Yang pertama adalah an-nidham as-siyasi, yaitu sistem politik. Ya. Sistem politik pada zaman Rasulullah dan para sahabat itu sistem politik yang dalam suasana masyarakat yang sudah mapan untuk berpikir, sehingga bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang luar biasa yang sampai hari ini menjadi panutan orang-orang sekarang. Jadi orang-orang sekarang ini dalam hal masalah keilmuan rujukannya adalah pada karya-karya masa Rasulullah, masa sahabat dan masa tabi'in. Itu pun dengan multi tafsir yang sangat luar biasa pada masyarakat kita ini. Jadi sistem politik. Kalau kita ingin membangun Universitas Pancasakti Tegal dengan aman dan nyaman, maka sistem kehidupan masyarakat kampus ini tentunya harus dibangun secara vertikal maupun horizontal. Untuk vertikal sesama kita dosen, karyawan, pengurus seperti apa, horizontal dengan mahasiswa itu akan seperti apa, sehingga barangkali nantinya akan melahirkan etika dosen dan etika mahasiswa yang itu perlu barangkali secara jelas terpampang dan diyakini terbaca secara hari demi hari, yang mudah-mudahan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat kampus. Untuk itulah barangkali salah satu syaratnya yang kedua adalah adanya kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi untuk membangun peradaban itu di samping sistem politik yang mapan, maka sistem kesejahteraan dan kemakmuran ini juga mapan. Kemakmuran dan kesejahteraan ini menjadi sangat relatif, ya. Kalau saya sebagai orang yang ikut terjun secara praktis di lingkungan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal selaku bendahara, hemat saya kemakmuran sudah sepenuhnya Bapak-bapak sekalian. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena SPP dan lain-lain 24,5 miliar penghasilan SPP setahun plus minusnya itu ini sudah tercurahkan untuk kepentingan layanan kegiatan di dalam lingkungan kampus kita. Maka dengan segala kekurangannya, ya dengan modal itu mari kita nikmati, kita jalani, kita gerakan pemerintahan UPS ini dengan sebaik-baiknya, dengan semangat husnudzon sesama kita bersama. Jadi kalau itu menjadi tolok ukurnya kesejahteraan, 24,5 miliar belum ditambah dana-dana pensiun, dan itu merupakan penghasilan SPP selama 1 tahun, sudah diorientasikan sepenuhnya kepada layanan pendidikan kepada mahasiswa, baik untuk operasional, untuk gaji maupun untuk kesejahteraan. Lalu kemakmuran seperti apa lagi yang kita cari? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, barangkali begitu. Tentunya kita harus bersama-sama menggali. Semakin banyak mahasiswa, semakin banyak pendapatan, akan semakin banyak kesejahteraan. Dan ini selalu berulang-ulang dan secara terus-menerus. Maka kesejahteraan, kemakmuran ini menjadi syarat penting di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan kampus, agar di dalam suasananya tetap dilakukan dalam posisi yang kondusif, posisi penuh seduluran, posisi semangat menjadi orang-orang yang tulus di dalam menggerakkan kegiatannya. Lalu yang ketiga yang diperlukan di dalam membangun peradaban adalah akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Seorang Nabi Rasulullah Muhammad SAW saja itu tugas utamanya innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusku aku ini adalah untuk menyempurnakan budi pekerti masyarakat waktu itu. Rasulullah salah satu tugas utamanya adalah menyempurnakan perilakunya orang-orang Mekah saat itu, yang kemudian digarap hampir selama masa 13 tahun. Selesai di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah yang kurang lebih 10 tahun, juga menyempurnakan lagi kehidupan masyarakat yang ada di sana. Maka sekiranya UPS sudah 40 tahun membangun jati diri, lalu belum memperoleh hasil yang maksimal, maka sudah tugas kita generasi 2 window atau 2 window kedua, ya. Kalau 1 window, kalau 40 tahun ini apa? 1 window 8 tahun. Nah,
Jadi kalau 40 tahun kedua ini barangkali menjadi tugas kita bersama, menata diri bareng-bareng bagaimana membangun kehidupan kampus yang berperilaku positif atau yang berkarakter ya. Karena karakter hakikatnya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah pada hakikatnya adalah tugas Rasulullah, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Maka monggo barangkali ini menjadi bagian yang perlu direnungkan oleh kita semua. Kalau qiyamul akhlak ini bagus, tegas, insya Allah kedepannya akan menjadi perguruan tinggi yang punya jati diri. Seseorang yang punya jati diri, punya integritas akan punya keberanian. Dengan keberanian akan melakukan apa saja yang kira-kira positif untuk kepentingan bersama. Lalu yang terakhir, tidak ada kata lain. Yang keempat, untuk membangun peradaban ini adalah dengan berjamaah, ya, bareng-bareng sesuai dengan porsinya. Mana porsi eksekutif, mana porsi legislatif, mana porsi yayasan, mana porsi universitas, mana porsi fakultas, mana porsi jurusan dan sebagainya. Yang penting harus bersinergi, berjamaah sesuai dengan posisi dan tugasnya masing-masing. Karena dengan yang demikian ini insya Allah akan terjadi pergerakan, perjalanan, pergeseran yang ritmenya enak dilakukan, enak dilihat dan enak didengar suaranya. Sehingga tidak tumpang tindih, tidak overlap pada level jurusan, nyebrang berpikiran level rektor. Ini yang barangkali sangat menyulitkan kita bersama. Yang terakhir saya kutip pendapat dari buku dari karangannya Ali Ahmad ini, bahwa mempertemukan manusia menjadi satu itu sangat susah. Karena di dunia ini menurut beliau ada 3 aliran pikir. Yang pertama adalah aliran rasionalis, yang lebih mengedepankan, menghargai otak manusia, akal saja. Ya, sehingga mereka bergelut dengan hal-hal yang bersifat rasional. Di luar hal yang rasional mereka tidak mau menerimanya. Ini namanya aliran rasionalis. Yang kedua, aliran pertama ini yang sering di dalam agama disebut dengan aliran Mu'tazilah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, aliran nafsiyun. Ini aliran yang lebih mengutamakan semangat kebatinan, semangat dogmatis, semangat ajaran-ajaran yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan. Ini ada di dalam kehidupan masyarakat. Maka kalau sekarang banyak ungkapan sedikit-sedikit, ungkapan yang tidak menyenangkan sesama kaum muslimin, itu karena perbedaan-perbedaan pandang di dalam mereka meyakini sebagai orang yang beragama Islam. Lalu yang ketiga, aliran yang disebut dengan irfaniyun, yang tengah-tengah. Kadang-kadang mengutamakan akal dan kadang-kadang mengutamakan hal-hal yang bersifat syar'i, yang bersifat dogma, yang bersifat dalil-dalil, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, terutama yang beragama Islam dan yang ada pada kitab-kitab mereka bagi mereka yang beragama lain. Nah, bagi kalangan muslimin, aliran rasionalis, aliran nafsiyun, aliran futuyun ini, irfaniyun ini bisa disatukan di dalam mukhlisina lahuddin. Bagaimana kita ini dengan segala background dan latar belakangnya menjadi orang-orang yang tulus, yang ikhlas untuk kepentingan lembaganya. Yang berbasic latar belakang hukum, tuluskan keikhlasannya dengan pengetahuan hukum. Yang berbasis latar belakang pengetahuan ekonomi, tuluskan dan ikhlaskan dalam pengetahuan ekonominya. Yang berbasis latar belakang pendidikan, perikanan dan teknik, mari kita tuluskan masing-masing dengan semangat ketulusan yang setulus-tulusnya. Yang dalam bahasa agama mukhlisina lahuddin. Yang insya Allah kalau ini semua dilakukan, kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya menang sesaat kalau kita ternyata tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karena semua kehidupan akan bermuara bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat berharap apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi bahan renungan kita bersama, dipadu dengan yang lainnya untuk jadi sebuah rumusan ke depan, mumpung kita ada tema yang berkaitan penguatan karakter dan identitas Universitas Pancasakti Tegal. Jangan hilang begitu saja ya, selesai acara Dies hilang sudah, tetapi mari kita mencoba dirumuskan dalam berbagai bentuknya yang nantinya bisa menjadi sebuah kebijakan ke depan untuk pengembangan lembaga kita. Kiranya ini yang perlu saya sampaikan sesuai dengan pesan dari Mas Bahtiar, aja suwe-suwe 10 atau 15 menit. Maka saya padatkan dalam waktu yang singkat ini untuk menyajikan materi yang sesingkat-singkatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Segenap keluarga besar Universitas Pancasakti Tegal, baik yang ada di ruangan auditorium maupun yang mengikuti secara virtual. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Muntoha Nasuha MPD dapat kita ambil hikmah dan dapat kita ambil ibrah agar kita menjadi lembaga yang lebih baik ke depannya. Dilanjutkan dengan pengumuman lomba kebersihan antar fakultas yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Juri Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo SHMH. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Pendidikan Pancasakti, Bapak Rektor, dan seluruh tamu undangan yang hadir secara offline maupun Sivitas Akademika Universitas Pancasakti Tegal yang hadir secara virtual. Berikut saya sampaikan hasil penilaian lomba kebersihan dan keindahan gedung kantor di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian daripada rangkaian Dies Natalis yang terdiri dari berbagai macam lomba. Tetapi lomba-lomba yang lain nanti akan disampaikan karena ada kemahasiswaan nanti pada malam hari bersama-sama dengan agenda sosialisasi kris pembayaran online yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kali ini dari universitas hanya menyampaikan hasil penilaian lomba kebersihan. Kami sampaikan beberapa kriteria. Lomba kebersihan dan keindahan gedung ini adalah bentuk penilaian kebersihan, keindahan, kerapian, dan kenyamanan gedung di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal. Kebersihan ini menyangkut kebersihan ruangan kantor, halaman kantor, kebersihan kamar mandi, penempatan sarana prasarana kerja, tempat sampah, cermin, drainase, dan lain sebagainya. Mengapa kebersihan ini menjadi bagian yang terpenting? Karena beberapa kali kami koordinasi dengan pengurus yayasan diwakili oleh Pak Taufik yang banyak informasi yang masuk baik itu kepada yayasan maupun kepada universitas. Ternyata kita ini seringkali mengatakan sarana dan prasarana belum bisa dipenuhi. Akan tetapi setelah sarana dan prasarana dipenuhi, menjaga mutu daripada sarana dan prasarana juga belum optimal. Banyak masukan-masukan, WC-WC, baik itu di kantor yayasan maupun di rektorat maupun di beberapa fakultas itu sangat kumuh. Ya, tidak semuanya kumuh.
Oleh karena itu, panitia Dies Natalis ke-41 ini mencoba melakukan penilaian secara jujur dan berkeadilan. Saya kebetulan sebagai ketua panitia juga terjun langsung ke fakultas-fakultas dan kepada unit kerja yang lain bersama-sama dengan tim penilai. Tujuan dari penilaian ini adalah yang pertama untuk menciptakan keindahan di lingkungan kantor yang bersih, sehat, nyaman, rapi, dan indah. Memberikan rasa nyaman kepada para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Menumbuhkan, mengembangkan rasa cinta kebersihan di lingkungan kantor Universitas Pancasakti Tegal. Ada 3 kriteria penilaian, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama dari aspek kebersihan gedung kantor. Yang kita nilai adalah saluran pembuangan. Ya, kita tahu bahwa kita itu perek segara, akan tetapi ketika saluran pembuangan tidak bersih, ya tentu aliran air ini juga tidak bisa segera surut ketika hujan. Nah, ketika ini saluran ini menjadi bersih, meskipun ada rop, seketika itu juga air juga bisa tertanggulangi. Makanya ini menjadi pertimbangan yang pertama tentang saluran pembuangan. Kemudian kebersihan jalan lingkungan, kebersihan kaca dan jendela. Ini yang menjadi perhatian kita. Kita bisa membangun, bisa membuat kaca-kaca jendela, tetapi kadang-kadang kebersihan kaca jendela ini luput dari perhatian kita. Termasuk di fakultas-fakultas yang bersih, ya, fakultas-fakultas yang mempunyai kriteria indah, tetapi ternyata kaca dan jendela ini seringkali terlupakan. Kemudian kebersihan lantai rata-rata sudah bersih, dinding rata-rata sudah bersih, ruang kerja juga rata-rata sudah bersih, kebersihan ruang rapat itu rata-rata juga sudah bersih, dan juga ada beberapa dapur dan pantry yang juga sudah bersih. Namun kebersihan WC ini yang kadang-kadang terlupakan di kita. Itu aspek yang pertama. Kemudian yang kedua, aspek kerapian meliputi penataan ruangan dan variasi keindahan. Biasanya kalau pimpinan ini perempuan, rata-rata ruangan dan variasi keindahan itu lebih baik dibanding dengan yang lain. Kemudian ada keserasian antara warna gedung, cat dan sebagainya. Meskipun tahun-tahun kemarin pengecetan itu dilakukan oleh yayasan, universitas berharap untuk tahun 2021 ini kebersihan lingkungan, cat-cat gedung tidak perlu semuanya mengandalkan dari yayasan. Mohon izin Pak Ketua. Jadi nanti kita dorong bagi universitas, fakultas-fakultas untuk bisa menjaga kebersihan cat-cat di lingkungannya masing-masing. Kemudian kerapian kursi-kursi dan ruangan. Memang di beberapa fakultas masih ada kursi-kursi yang berupa kursi kayu sehingga fasilitas itu tidak memadai. Beberapa waktu yang lalu Pak Rektor pernah mengirimkan surat ke YPP atas keinginan dari FEB untuk bisa diganti kursi-kursi kayu yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan itu juga ada kaitannya dengan perkuliahan yang kita terapkan sebagai rumber atau rombongan belajar, kata Pak Rektor. Nah, Fakultas Ekonomi ruangannya kecil-kecil, kalau kursinya gede-gede kayaknya untuk memenuhi kebijakan rektor terkait dengan rombongan belajar per kelas 50-60 itu tidak memenuhi. Kemudian adanya rak lemari, kabel-kabel instalasi yang masih berseliweran di mana-mana. Kemudian kerapian ATK, buku-buku dokumen, layout kantor maupun dekorasi ruangan. Ini menjadi penilaian kita yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah aspek kenyamanan dan estetika. Jadi kalau ruangannya sudah bagus, sudah rapi, kadang-kadang kita belum nyaman, kita belum memenuhi standar estetikanya. Sehingga tim penilaian ini memberikan aspek beberapa hal, antara lain adalah sirkulasi udara. Sebagaimana kita ketahui, masa pandemi ini kita sirkulasi harus terbuka. Padahal sekarang ini perkuliahan sedang online.
ruangan ber-AC terus menerus. Nah, sehingga kita pada saat turun ke lapangan juga melihat ada beberapa AC, beberapa ruangan yang sebenarnya tidak dipakai untuk perkuliahan tetapi AC-nya masih menyala. Ya, ini selain menjaga estetika dan kenyamanan, ada keinginan dari universitas bahwa di masa pandemi ini biaya listrik itu harus turun. Selama 2 bulan ini alhamdulillah biaya listrik bisa turun kurang lebih 20 juta rupiah. Jadi bulan Januari dan Februari, tapi bulan Desember ke belakang masih tetap tinggi. Persoalannya karena kita belum menerapkan disiplin terkait dengan menggunakan fasilitas yang ada di ruangan kampus kita. Kemudian ada juga tempat merokok, sebagaimana instruksi dari Gubernur Jawa Tengah. Setiap instansi itu harus ada smoking area. Kami tinjau ke lokasi-lokasi di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal ini, hanya beberapa fakultas saja yang menyiapkan smoking area. Meskipun ada beberapa dosen, dekan juga beralasan di fakultas kami tidak ada dosen yang merokok. Seperti Fakultas Hukum ya, tidak ada dosen yang merokok. Cerita juga beliau ketika ada satu dosen merokok dan diterapkan bahwa di fakultas tertentu itu tidak ada yang merokok, dosen tersebut malu. Tetapi meskipun tidak merokok, fasilitas smoking area tetap harus disiapkan Pak Irwan ya. Kemudian kenyamanan suhu ruangan, kecukupan tingkat cahaya, bau ruangan dalam kondisi tetap harum, makanan dan snack serta sampah diatur agar supaya terlihat rapi dan aksesoris, apakah disiapkan vas bunga, lukisan, foto-foto terpajang dengan baik atau tidak. Itu 3 kriteria. Kemudian dari penilaian itu ada hasil penelitian. Hasil penilaian kami memberikan penilaian secara sungguh-sungguh berdasarkan kumulasi daripada aspek-aspek yang tadi dinilai. Penilaian kebersihan dan keindahan gedung kantor di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, program Pascasarjana nilai 92. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nilai 83. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nilai 83. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan nilai 84. Fakultas Ekonomi dan Bisnis nilai 121. Fakultas Hukum nilai 125. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer nilai 78. Perpustakaan Pusat nilai 91. Kantor Pusat atau Universitas nilai 120. YPP nilai 95. Dari hasil ranking dan diskusi Dewan Juri diperoleh juara sebagai berikut. Juara pertama adalah Fakultas Hukum dengan nilai 125. Juara 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nilai 121. Juara 3 Kantor Pusat Universitas dengan nilai 120. Demikian hasil penilaian lomba kebersihan dan keindahan gedung kantor di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Tegal 1 Maret 2021, Ketua Dewan Juri Fajar Ari Sudewo. Berikut nanti hadiah, berikut penghargaan akan diberikan oleh Bapak Rektor. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian hadiah lomba kebersihan kepada para pemenang masing-masing fakultas yang sudah disebutkan oleh Bapak Fajar Ari Sudewo, diwakili oleh dekannya
berkenan menempatkan diri. Untuk dari pusat diwakili oleh Mas Ali Johan, dimohon untuk menempatkan diri. Juara 1 Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum berkenan menempatkan diri. Sebelah sini Pak. Sini. Iya. Hadap ke sana. Ya. Juara 2 dari FEB yang akan diwakili oleh dekannya langsung. Mas Ali Johan ke sini lagi. Iya. Juara 3. Jaga jarak ya. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Fakhrudin MPD berkenan untuk memberikan hadiah. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor. Foto dulu. Nggak usah. Ya. Dimohon Bapak Ketua Yayasan berkenan mendampingi Pak Imawan Sugiarto. Ya. 3, 2. Ya, cukup disampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ketua Yayasan berkenan kembali ke tempat. Penyerahan santunan dari Universitas Pancasakti Tegal dan dari Rektor Universitas Pancasakti Tegal kepada Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Kota Tegal dan Rumah Yatim Kota Tegal. Terlebih dahulu kami undang untuk maju ke depan. Yang pertama, Pembina Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Tegal, Bapak Rais Abdullah. Dan yang kedua, Kepala Cabang Rumah Yatim Kota Tegal, Bapak Jajang Hoiruman. Dimohon dengan hormat Bapak Rektor Universitas Pancasakti Tegal berkenan untuk memberikan santunan kepada Pembina Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Tegal dan kepada Wakil Ketua Yayasan Bapak Dr. Edi Praptono berkenan memberikan santunan kepada Kepala Cabang Rumah Yatim Kota Tegal. Dimohon menempatkan diri. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas usia Universitas Pancasakti Tegal yang telah menginjak usia 41 tahun.
Dimohon dengan hormat kepada Dr. Andes Durrahman selaku pembina yayasan berkenan untuk memotong tumpeng. Yang kemudian potongan tumpeng akan diserahkan kepada Rektor Universitas Pancasakti Tegal. Kami mohon untuk menempatkan diri. Acara pemotongan tumpeng didampingi oleh segenap dan seluruh pengurus yayasan dan pembina. Dimohon berkenan menempatkan diri. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, dosen karyawan terutama untuk pengurus yayasan, pembina dipersilahkan untuk menikmati tumpeng yang sudah kami siapkan. Monggo Pak. Masih ragu, mari ku beritahu lembaga pendidikan yang unggul dan berwawasan. Alhamdulillah, acara Disnatalis Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41 telah selesai. Dari awal sampai akhir seluruh kerabat kerja yang bertugas selaku
Ketua Seksi Acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama untuk tim kreatif dari Puskom Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih luar biasa dan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk semua petugas sidang yang telah berlangsung, baik MC-nya, pedelnya ataupun yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa untuk seksi konsumsinya, terima kasih Mbak Ani. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Seksi sekretariatan, Bu Ketua, Bu Yoga, saya juga ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41. Amin ya rabbal alamin. Pancasakti Tegal. Belajar dan berkarya mengamalkan ilmu, menggapai cita-cita untuk masa depanmu. Akademisi yang unggul juga bermutu di Universitas Pancasakti Tegal.